wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Windia Rahmawati. Saya adalah mahasiswi semester 3 kelas reguler Program Studi Bahasa Inggris di Universitas Balai Bandung. Untuk memenuhi tugas kurikulum dan pembelajaran, di sini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai kiat sukses belajar daring di Universitas Balai Bandung. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 memberikan dampak besar bagi mahasiswa. Seluruh aktivitas perkuliahan dialihkan ke dalam pembelajaran daring, di mana pada proses pembelajaran daring ini, para pendidik dan peserta didik harus mampu beradaptasi dan membiasakan diri melakukan kegiatan belajar mengajar dengan didominasi oleh teknologi. Maka dari itu, di sini saya akan sedikit berbagi mengenai kiat sukses belajar daring di Universitas Balai Bandung dan pengalaman pribadi yang sudah saya alami sendiri. Kiat yang paling utama ialah yang pertama, membangkitkan motivasi. Apapun media yang digunakan, motivasi pembelajaran merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran daring maupun tatap muka. Proses pembelajaran adalah hal yang paling penting untuk membangkitkan semangat dalam belajar. Motivasi ini ditanamkan dalam diri sendiri maupun dari setiap dosen yang memberikan kata-kata penyemangat di awal perkuliahan. Kiat yang kedua ialah siapkan aplikasi dan koneksi internet yang menunjang kegiatan perkuliahan dan pengerjaan tugas. Aplikasi dan koneksi internet adalah komponen penting dalam pembelajaran daring. Seperti yang kita tahu, kegiatan pembelajaran daring berlangsung dengan menggunakan banyak aplikasi yang tentu aplikasi tersebut harus terkoneksi pada data internet. Jika komponen ini dipersiapkan lebih awal, tentu proses pembelajaran secara daring akan berlangsung secara lebih efektif. Kiat yang ketiga ialah cek jadwal kuliah daring dengan teliti dan berkala. Untuk mendapatkan materi kuliah secara efektif, sebaiknya kita menyusun jadwal kuliah daring yang kita ikuti. Penyusunan jadwal ini juga penting untuk menentukan jadwal belajar yang akan direncanakan ke depannya. Dan yang keempat, cari lokasi belajar dan kuliah daring yang tenang. Saat kuliah daring di rumah, tentu kita mempunyai rasa dan situasi yang berbeda seperti ketika kita ada di dalam kelas. Oleh karena itu, agar kita mampu berkonsentrasi dengan baik, maka kita harus mencari situasi atau tempat yang nyaman, seperti kamar tidur, ruang belajar, atau ruangan nyaman lainnya yang menurut kita itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang kelima, jangan menunda pengerjaan tugas dari dosen. Nah, ini dia yang sering menjadi penyakit para mahasiswa atau sebagian pelajar lainnya, yaitu menunda tugas yang diberikan oleh pengajar atau dosen. Sebaiknya tugas itu tidak ditumpuk mendekati deadline. Karena semakin ditumpuk, kita akan semakin kehilangan konsentrasi dan efektivitas dalam pengerjaan tugas. Semakin cepat, maka akan semakin ringan dan efisien. Dan yang keenam, kenali hal yang bisa merusak konsentrasi pada proses pembelajaran secara daring. Sebagian besar dari mahasiswa yang termasuk ke dalam golongan milenial tentu tidak bisa jauh dari aplikasi media sosial. Nah, ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi saat pembelajaran daring berlangsung, yaitu dengan munculnya notifikasi media sosial atau kebiasaan menonton film drama, serial TV, video game, dan sebagainya. Perlahan kita bisa mengurangi hal tersebut agar bisa lebih fokus dalam perkuliahan yang berlangsung. Dan yang terakhir adalah manajemen waktu dan menjaga kesehatan. Untuk tips yang terakhir yaitu manajemen waktu dan menjaga kesehatan sangat perlu diperhatikan. Karena kuliah daring ini akan cenderung menatap layar laptop atau handphone dalam jangka waktu yang lama. Banyak duduk, begadang mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk mengatur jadwal kegiatan kuliah di setiap harinya dan memperhatikan kesehatan diri dengan tetap menjaga pola makan dan waktu istirahat yang cukup. Mungkin sekian kiat belajar yang sukses untuk daring di Universitas Balai Bandung dari saya, Asti Windia Rahmawati. Sekian tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.